dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Baik dulur, masih di 8,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sekarang di 9 menit lepas dari jam 9 sudah masuk acara kita selanjutnya, yaitu obrolan komunitas. Sekarang sudah datang tamu istimewa Cek Rashid ya. Siapa dia? Kaget kita kenalan. Di acara obrolan komunitas hari ini kita ngambil tema suara prestasi, konsistensi, proses dan perjuangan di dunia vokal dan seni. Wah. Baik udah lulus, kita ucapkan selamat datang, assalamualaikum, selamat pagi, Diki Ardiansah, Ardian SPD. Wah, beliau ini juara 1 bintang radio RRI Palembang tahun 2022, Cek. Oh maaf kalau salah-salah, maaf perbaikan, Cek. Iyo. Baik, mungkin Cek Rashid sepil dikit, siapakah beliau ini? Wah. Aku manggilnya Cek Diki ya. Ya, Cek Oke, Diki. Cek Diki. Cek Diki ini Merah. adalah masih muda sebenarnya dulu. Dulu mungkin bisa jenguk di live YouTube kita di Perumpat Palembang. Diki ini adalah 2018, kemudian juara 1 kategori Putra HUT PGRI Banyuasin. Dilanjutkan juara 3 Festival Melayu Bukit Siguntang. Lalu juara 1 bintang RRI Sumsel kategori Putra tahun 2022. Kemudian juara 1 kategori HUT Putra PGRI Banyuasin 2024 ya? Ya betul. Wow, banyak nih, Cek. Juara 3 vokal solo BSB Sumsel. Apa BSB apa, Cek? Abang Sumsel Bubble. Oh, Ya. Emang Sumsel Bubble. Besar wajahnya. Kemudian 3 peserta terbaik bintang radio Sumsel kategori putra. Wah, kemudian harus satu bintang Sumsel 2024 ya? Ya betul, Mbak. Yang tahun kemarin berarti 2024 ya. Iya. Harapan 2 bintang RRI Sumsel. Nah, yang Wah, baru. dari kemarin. Kalau nak cerita ke beliau ini banyak sebenarnya. Oke, sebelum kita masuk di itu Cek Diki boleh manggil Mang Cek Rashid Cek boleh, Rashid, Kak Cek Mang Rashid Cek Rashid. boleh. Iya. Biasa Kak Rashid. Wah. Cek Rashid. Baik dulur, masih di 8,4 Perumpat Palembang di acara kita obrolan komunitas. Dulu kita Diki Ardiansah SPD. Wah, kalau dengar kata-kata SPD ini berarti ada hubungannya dengan guru-guru dah. Ya betul, karena berkaitan dengan pendidikan kan, Cek. Baik, kita perkenalan dulu, Cek. Mungkin boleh perkenalan dulu siapa Cek ini, kemudian lagi sibuk apa selain nyanyi tentunya ya. Ya, monggo silakan, Cek. Oke, assalamualaikum semuanya penonton dari Pro RRI 4 Palembang. RRI Palembang. Perkenalkan saya Diki Ardian, sarjana pendidikan atau yang lebih sering dipanggil Diki. Kesibukan atau keseharian Diki itu lagi sibuk mengajar. Di dunia pendidikan. Guru Ya, alhamdulillah Iki biasanya panggil Iki juga. Diki juga sekarang kesibukannya selain mengajar itu Iki fokus di dunia tarik suara, khususnya di aplikasi sosial media TikTok. Oh. Iya. Iya, masih apa? Kalau ngajar tadi ngajar SD, SMP, Cek? Kalau ngajar alhamdulillah fokusnya di SMP, alhamdulillah di SMP Negeri 1 Banyuasin 1 yang ada di Mariana. Oh, Mariana. Mariana. Oh, kalau rumah itu Cek Diki di? Rumah kita di kilometer 18. Lumayan jauh ya. 2 jam, Cek. 2 jam kemarin alhamdulillah juga dapat di sana tuh karena perjuangan dan berproses di dunia pendidikan tuh dari tahun 2021 dan kemarin sempat ikut P3K atau perjanjian pekerja kontrak pemerintahan. Itu kemarin ikut tes jalur umum. Alhamdulillah lolos dan ditempatkan di SMP Negeri 1 Banyuasin 1 di Mariana. Tapi sebelumnya setahu Cek Rashid, Cek Diki sudah ngajar juga kan di SD Sudah. apa? Islam ya? SMP Islam SMP. Al-Fahad.
Oh, yang ada di Jakabaring dulu itu. oh, berarti sekarang maju lagi ke Mariana ya. Iya, lebih jauh lagi. Jauh lagi. Tapi tidak masalah ini Cek, karena yang namanya rezeki kan kita harus Iya, Cek, benar. menjemputnya. Di mana baik Cek sebenarnya. Iya, betul. Cek, kalau jengok di background tadi keberhasilan atau eh, apa ya keahlian Cek Diki ini kan tidak jauh dari seni vokal Cek Iya. Nah, kalau dengar kata musik, kira-kira apa Cek yang terpikir di otak Cek Diki kalau dengar kata-kata musik? Kalau apa ya, kalau yang terpikir di otak Diki sendiri mengenai musik kan. Jadi kalau ada musik itu, jadi kan kita kayak tambah semangat belajar, tambah semangat beraktivitas juga. Itu yang memotivasi saya juga dalam dunia tarik suara, karena pengen coba kira-kira aku bisa nggak sih di nada ini, kira-kira aku bisa nggak sih mencoba lagu ini dengan yang sama persis dengan vokal yang penyanyinya tersebut nyanyikan, seperti itu. Oh iya. Nah terus juga kan terkadang lagu itu kan ada yang sesuai dengan perasaan kita kan, ada yang sesuai dengan kehidupan kita, kisah kita. Jadi apa ya, jadi musik itu juga menggambarkan atau mengekspresikan diri kita sendiri, seperti itu Cek. Misal kayak lagu sedih, kita lagi galau nih, kita nyanyiin lagu ini, ya Allah kok cocok banget dengan perasaan aku saat ini. seperti itu Cek. Jadi terus Cek, sebelum aku melanjutkan dari yang pernyataan Cek tadi ya, di sekolah Cek Diki ngajar bidang studi? Kalau penonton dari Pro Era ini kira-kira mengiranya aku guru apa di pasti heran kan. Saya hobi nyanyi nih, terus saya hobi di dunia tarik suara, pasti kalian mengiranya guru kesenian. Iya pasti itu guru kesenian. Tapi enggak teman-teman, jadi Cek ya Iki ini ngajar IPA. Aslinya Iki lulusan sarjana pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Itu jurusan pendidikan kimia. Oh berarti ada korelasi Cek koneksi antara background pendidikan Cek Diki dengan bidang studi yang Cek ngajar sekarang Beda juga. IPA sama kimia Cek? Beda. Kalau sekarang Diki mengajar lulusnya kemarin guru informatika. Oh iya SD nih Cek SMP. Bukan, maksud aku tuh yang sekarang Cek Diki ini SD Yang mana tuh? Yang sekarang yang P3K ini, yang diangkat ini. Enggak, SMP. 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 Belajar kimia juga enggak SMP? Tidak. Belum. Tidak, SMP tidak ada pelajaran kimia. Maaf saja. Maaf Cek. Jadi untuk lulus P3K-nya kemarin alhamdulillah Iki diamanahkan sebagai guru informatika Cek. Jadi tapi PPG-nya alhamdulillah juga kemarin sempat lulus juga dalam profesi pendidikan itu kan. Diki lulusnya di pendidikan IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi selain Diki mengajar informatika, Diki juga mengajar IPA. Nah, kalau untuk nyanyi itu gimana? Apa korelasinya? Tadi cuma kayak hobi. Ya jadi kebanyakan orang tuh emang Cek ya mengira Diki ini kamu pasti guru kesenian nih katanya. Pasti seperti itu. Enggak, ada yang ngira juga guru agama, paling itunya guru agama, karena dilihatnya Iki ini kayak lulusan UIN kan? Lulusan UIN, terus juga orangnya kayak kalem, kayak alim seperti itu. Ya Allah, kataku orang ini menilainya dari mana? Aku sampai heran sendiri kan, di mana muka-muka guru painya di mukaku ini. Oh, Cek itu. Iya, Cek. Oke. Nah, Cek Diki, kira-kira kapan pertama kali Cek Diki menyadari kalau Cek Diki ini punya kemampuan atau talenta dari yang vokal, dari seni musik? Oke, kemampuan dari vokal itu Diki tuh jujur Cek ya, suara Diki belum seperti yang saat ini. Diki tuh memang hobi menyanyi dari kecil. Emang almarhum ayah dan ibu itu suka nyanyi. Di rumah tuh sering setel musik. Kayak lagu Rita Sugiarto, lagu Imam S. Arifin, lagu Maggie Z segala macam. Nah itu Iki ikutin. Jadi Diki tuh alhamdulillah bisa beberapa genre di dalam dunia tarik vokal suara. Kalau dari orang tua genre dangdut, Cek. Dangdut, Yang tahu Cek Rasid ini kan Diki kan pop kan. Betul. Terus Cek langsung Cek. Nah, sudah dari dangdut karena sering dikatain kalau nyanyi dangdut itu kan
katanya seperti Kenapa, Cek? kuno kayak gitu kan, anak muda nyanyi dangdut Oh kan. iya, masih muda. Ya. Jadi malu waktu itu kan, jadi aku stop, berhenti ikut lomba dangdut, dan aku belajar lagu pop, karena dulu tuh pada saat belajar lagu pop juga sering dikomentari orang itu cengkoknya kayak dangdut, kebawa dangdut. Jadi belajar, akhirnya tahun 2018 itu kan pertama kali ikut lomba di yang tahun 2018 di OP Mall, itu lomba solo vokal Islami. Islami. Karena Diki juga fokus di solawat dan nasyid dulu itu. Oh, iya. Jadi mulai alhamdulillah langsung dapat juara 1 di situ. Nah, kemudian Iki coba-coba lagi lah, Diki kan coba-coba lagi ikut-ikut lomba pada saat kuliah, terus ketemulah RRI. Ketemulah RRI. Ketemu RRI, ikutlah iseng. Pada saat itu Diki juga mewakili Palembang di ajang Jambore Pemuda Daerah tahun 2020. Iki mewakili di di cabang vokal Solo juga, Kak. Ini, Cek. Nah, ikut lagi kan, coba sebelum ikut di Jambore Pemuda Daerah itu Diki coba ikut di RRI tahun 2022. Alhamdulillah sekali coba kemarin rezekinya dapat juara 1, diamanahkan sebagai juara 1 di Bintang Radio tahun 2022. Namun Diki ngerasa gagal di yang Jambore Pemuda Daerah, karena di situ saingannya Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Dimana di vokal kayak Iyad Bustami, kemudian dari banyak yang Iki pelajari di vokal mereka, sampai pernah terbesit orang itu nanya, kok kamu niruin persis suara itu gak ada ciri khas kamu sendiri. Nah, jadi dari itu Diki juga belajar hari demi hari, belajar nyiptain ciri khas. Mungkin di sini orang-orang ngiranya sering dikira Diki itu nyanyinya kayak dangdut kalau nyanyi lagu pop, tapi ya itu kan ciri khas Iki, walaupun ditambah sedikit yang sedikit ada cengkok-cengkok yang kayak Melayu gitu kan. Jadi kalau secara profesional, Cek ya. Setelah lulus SMA itu kan tidak ada kegiatan, karena Diki juga setelah lulus itu alhamdulillah kemarin dapat jalur undangan di UIN, itu SNMPTN kalau dulu. Jadi sembari menunggu panggilan atau mulai perkuliahan, Diki fokusnya ke dunia kayak nasyid dulu kan, lagi fokus nasyid dulu. Habis itu ikut lomba vokal Solo juga yang lagu pop gitu. Aku belum berani ikut lagu dangdut. Walaupun sudah familiar kan. Betul, karena itu tadi gengsi ya. Gak taunya ini tahun 2019 itu booming kan, dangdut kan di akademi itu kan. Nah, jadi booming, kayaknya gue harus coba deh. Jadi aku ikut Lalida tahun 2018. Oh iya? Iya benar, gak lolos. Karena baru coba, baru masuk di bilik pertama tuh, kayak langsung maaf ya, beri kesempatannya. Oh, terima kasih Kak. Sudah tampil nyanyi? Sudah. Kan masuk bilik pertama dulu Kak, ini chat itu. Abis itu kalau nggak lolos udah bye. Oh, itu. Ya. Itu di mana lokasi awal dulu? Di tempat kepolisian itu dulu, di depan SMA Negeri 1 Palembang. Oh iya. Aku lupa nama apa. Oke, kalau nyok cerita tadi selain YouTube ya, selain belajar YouTube, kira ada Cek orang yang berpengaruh dengan karirnya Cek Diki ini. Orang berpengaruh seperti dalam bidang itu, Cek, dalam bidang vokal ya. Dalam karir Cek Diki di bidang vokal. dulu Ada seseorang kah yang kalau seseorang tuh nggak ada Kak. ada ya? Ya cuman itu tadi dari YouTube aku mau idolakan siapa misalnya. Aku ikutin ciri khas vokal dia, terus aku ikutin cengkok-cengkok cara dia bernyanyi, terus cara penapasannya. Tapi semenjak Iki ada ikut di Jambore Pemuda Daerah itu, ada namanya Kak Geger Iskandar. Tahu Kak Geger? Yang biasa disebut Kak Geger. Itu beliau itu support banget sama aku dulu tuh. Ya sampai dipinjemin kostum, karena aku dulu ada kostum, Cek. Jujur gak ada kostum sama sekali. Mau sewa juga belum ada uangnya, karena kan emang Iki juga bukan dari keluarga yang mampu kan. Jadi Iki coba, alhamdulillah Kak Geger itu support Iki dari tahun yang Jambore Pemuda Daerah, terus dilatih juga, karena kan Jambore Pemuda Daerah kemarin sempat latihan vokal coaching juga kan, Cek. Nah itu dipotong, Cek. Itu yang ada siapa Cek, yang Jambore itu? yang mana? Yang ngadain lomba itu? Oh, Kota Palembang. Itu Palembang. Bukan, waktu itu tuan rumahnya, oh ya Palembang, tuan rumahnya. Oh Nah, iya. tuan rumahnya Palembang. Jadi yang latih Diki selama untuk bertanding di Jambore Pemuda Daerah itu ada Kak Geger. Jadi seorang Geger ya, yang Ya. mempengaruhi, yang anggap jadi mentor ya. Betul, mentor. Diki, seorang Diki Ardiansa SPD, sehingga Adian, Cek. Pakai siap, Cek. Ya, aku dari tadi Cek kan. Aduh, gimana nih ngilangin Syah, Cek. Jadi Diki Ardian aja, Diki Cek. Ardian. Iya. Kenapa tidak pakai Syah? Enggak, karena emang orang tua sih namanya seperti itu. Oke, Diki. Baik, Diki sudah selesai pertama, kita break sebentar untuk mengisi lagu Cek. Baik. Baik dulu, dan ngomong masih tetap aja di obrolan kami komunitas bersama Cek Diki Ardian. Sunyi musik di tengah kota Palembang bagi kota wisata, Bukit Seguntang jaga budaya, Karang
lagi hidup berhenti walau zaman silih berganti di ujung sore sinar mentari berwarna jinggo malam pelangi berwarna-warni mengukir rasa gunung Meru di seberang ulu penuh legenda zaman dahulu kisah cinta putri nan ayu duka lagu melanda kalbu. Kampung halaman tempat lahirku lamun niat daku merindu oh Palembang tanah airku oh Palembang tanah Baik dulur masih di 88,4 Perumpak Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan masih bersama Kulo Cek Rasid sama Cek Diki Ardian. Dapat kisah. Iya. Jadi Ki kita balik lagi ke acara kita ya. Siap. Jadi Ki kan tadi kan Cek Rasid sudah spill prestasi-prestasi yang Cek Rasid itu ya. Ya. Teliti dari Cek itu Cek Diki ini berbagai macam lomba sudah Cek Diki meloi. Nah kira-kira Cek Diki ya. Lomba apa ya? Lomba apa lah yang paling terkesan? Ada lomba di antara lomba-lomba yang Cek Diki meloi tadi yang paling benar-benar terkesan sama Cek Diki?
Terus ngapo lah? Satu atau berapa tuh? Boleh 1-2 boleh 1-2 be. Oke, yang paling berkesan itu bintang RRI. Ya, yang tahun berapa tuh Cek? Tahun 2022. Oh, itu yang menang itu ya. Ya. Yang menang juara 1. Kemarin tuh juara 1 dikirim dah Cek ke pusat ya. Ya dikirim tapi bukan ke sana, tapi cuman kirim video. Oh iya, Karena kan berbagi masih video. musim Covid kan Oh waktu itu iya kan. iya benar. Jadi sayangnya itu sih. Seharusnya kan ke sana. Sana. Tapi nggak jadi. Gak apa-apa. Oke. Oke Cek Diki. Kalau nyingok dari penampilan Cek Diki kan orangnya pedean Cek Diki. Nah, pernah gak Cek Diki merasa minder atau hampir menyerah di tengah-tengah? Misal Cek lagi ngikutin lomba nih. Pernah gak Cek Diki pernah mengalami masa-masa di mana Cek Diki merasa minder, mungkin nyingok dari persaingan ya kali. Apa seperti apa? Pernah gak Cek Diki merasakan seperti itu? Itu pasti pernah tuh, Cek. Pernah itu, bahkan sering, bukan pernah lagi. Sering sekali, tapi lama kelamaan kan kita kayak punya prinsip, wah aku berarti harus lebih ini nih. Kita cari kelemahan dari lawan kita sendiri. Misal pada saat dia tampil dia lemahnya di penghayatan nih, berarti nanti kita strateginya lebih harus ditekanin lagi ke penghayatan atau bagaimana, seperti Cek. Pasti pernah Cek ngalami, apalagi aku pernah di tahun 2022 itu emang minder banget itu. Ya Allah saingannya. Masya Allah kataku. Aku udah kayak nggak bakal ini masuk, kataku nggak bakal ini bisa jadi juara 1 atau bahkan nggak bisa lah aku masuk grand final seperti itu kan. Tapi alhamdulillah kan Allah mungkin kasih rezeki Diki di situ Cek. Nah, alhamdulillah dari 2022 ada 3 tahun ya ikut 2022, 2023, 2024, 4 tahun. 4 tahun itu ikut, alhamdulillah masuk final terus. Nah. Oke Cek, setelah mengalami masa itu Cek Diki istilahnya itu mendapat keberhasilan ya. Iya betul. Yang lebih event yang lebih besar lagi. Setelah menang lomba itu Cek, ada dah perubahan dari diri Cek Diki. Misalkan dari kepercayaan dirinya atau seperti apa? Mungkin bisa ceritakan Cek Diki. Kalau kepercayaan diri alhamdulillah semakin meningkat Cek ya, tapi karena kan Diki juga sering mengajar di depan siswa, sering ngomong di depan siswa. Mungkin gara-gara itu juga tingkat kepedean Diki pada saat berada di depan orang itu sudah kayak biasa ya. Tapi ya masih kadang-kadang masih pernah grogi kan, paling grogi. Bisa nggak sih aku bawain lagu ini dengan versi aku seperti itu? Bisa nggak sih aku mempertahankan improvisasi yang aku udah pelajari pada saat di panggung? Aku bisa nggak sih bawain ini versi yang kayak gitu? Lebih ke situnya Cek Diki. Rasa percaya diri itu lebih ke situnya. Biasanya Cek kita sudah latihan dengan improvisasi yang seperti ini. Nggak taunya pada saat kita di panggung hilang improvisasinya, lupa. Pernah terjadi? Pernah. Iya. Itu sering Cek. Lanjut dari latihan yang kata Cek Diki tadi ya. Biasanya Cek Diki untuk menghadapi event itu, menghadapi lomba itu seberapa pentingkah latihan rutin buat seorang penyanyi seperti Cek Diki ini? Itu biasanya kalau misalkan Diki sendiri Cek ya, misal kita lombanya dari tanggal 14 sampai 16 dan pendaftarannya dari tanggal 12. Artinya di 3 hari sebelum kita lomba tersebut itu sudah harus kita persiapkan matang-matang, kira-kira lagu apa nih yang bakal kita bawain, terus improvisasinya bagian apa yang mau kita tambahin, seperti apa juga improvisasi yang akan kita tambahkan atau yang akan kita maniskan di bagian lagu tersebut. Nah terkadang pun walaupun kita sudah latihan yang menurut kita itu sudah pas, rupanya masih dianggap kurang pas juga karena too much, terlalu banyak improvisasi atau bahkan menjadikan lagu tersebut tidak indah seperti itu Cek. Iya. Oke, biasanya Cek kalau latihan itu Cek Diki latihan sendiri kah atau diawasi atau minta jingok ke istilahnya, minta jingok ke ruang lain apa Cek mana Cek? Latihannya sendiri. Iya. Latihan sendiri. Karena itu tadi Cek tidak ada mentor, tidak ada bayar-bayar guru vokal segala macam, karena memang nggak
mampu. Gak mampu. Kata duit. Iya, bahasa Palembang kate duit. Biasanya kalau kawan-kawan Cak Diki yang Cak Diki kenal ada dah Cak misalnya yang kawan Cak Diki itu misalnya nyatar guru nian sampai itu Itu ada apa les ada vokalnya. pasti, Cek. Ada pasti. Iki tuh pernah mau ikut juga les vokal, cuma karena melihat biayanya terlalu high ya Cek, ya, terlalu tinggi Heeh. yang memungkinkan kayaknya aku nggak mampu deh. Makanya gitu. aku ya udahlah aku belajar dari YouTube aja lah. Jadi tapi dari situ Cek, dari komentar-komentar juri juga dikit tuh bukan kayak langsung ngedown gitu kalau di komentar juri, bahkan aku tuh oh berarti aku harus diperbaikinya di bagian ini nih, artikulasi aku harus gini nih, harus di terus juga pada saat vokal aku bernyanyi harus misalnya A I U E O berarti harus jelas dibuka benar. Dulu kan aku emang agak susah Cek buka mulut itu. Oh sama Cak. Aku Ya. juga susah. Susah. Aku nih sama mungkin Cak Diki pernah istilahnya vokal Vokal. kurang terbuka Cak. Betul. Sing ndak jelas ngomong apa deh nih. Ya itulah yang kadang buat kita bernyanyi kan katanya kurang jelas artikulasinya A I U E O. Nah dari situ dikit tuh belajar Cek. Buka mulut malam-malam tuh jerit-jeritnya. Oh baik dulur mungkin nah bertanya juga dengan narasumber kita Diki Ardians ini boleh bergabung di sini di 0711 351 656 atau juga melalui komen di YouTube kita monggo silakan kagak kita jawab Cak Diki jawab juga Cak Diki ya. Siap. Baik lanjut Cak Diki. Cak Diki biasanya para penyanyi atau talenta Cak Diki ini kan punya ritual tertentu khusus kira-kira ya. Misalnya ada orang tuh galak minum banyu apa Cak itu Cak Diki sebelum tampil tuh ada enggak ritual Cak itu Cak Diki? Kalau Diki sih nggak ada Cek. Paling Diki tuh dulu tuh nggak pernah minum-minum apa. Nah tapi semenjak karena suara pagi kan biasanya kan lomanya pagi kan. Kalau pagi tuh Diki tuh sering beli permen oats. Permen. Woods. Jangan permen karet itu Cak ya? Bukan. Apa permen mentol? Mentol. Oh, Nah, kayak yang gitu. yang ngebuat tenggorokan itu kan lebih adem seperti itu Cek. Iya oke. Seperti enak gitu. Terus kalau dari sekarang Cak kalau tadi kan cerita kalau wong tua Cak Diki apa namanya jadi sudah ketahuan ya dangdut Cak Diki mungkin kalau dulu udah galak padahal senang jujur sebenarnya senang Cak dangdut Dan senang. dulu Cak kita cerita dulu ya Heeh. senang tapi karena udah berani karena Iya. kata cover atau Cak mana Cak sekarang pindah ke pop. Kemudian sekarang perkembangan ini Cak lah kan Mak Ji Cak Diki tadi kan dangdut kan sudah ngetop era Cak Nah, mungkin Cak Diki terpengaruh enggak jenis musik Cak Diki ini sekarang apalah pop kah dangdut kah apa dua-duanya Cak Diki mampu kira-kira. Libas galau. Laju Laju galau. Kalau Jung Palembang laju galau. Nah, kalau itu Cak Diki misalnya dipanggil satu ruangan Cak Diki biasanya di genre musik apa ya biasanya? Panggil orang seperti apa tuh Cek? Misalkan Cak Diki diminta tampil di acara apa misalnya Cak Diki Oh, biasanya nggak bawa apa? Nggak pernah. Kan dulu kan pernah diajak RRI dulu kan? Yang pernah ya baru RRI yang pernah ngundang. Yang pernah ngundang tuh baru RRI. Jadi kalau milih-milih nah saat tampil Cak itu ya Cak Diki ya Cak Diki milih genre pop kah atau dangdut kah atau islami kah? Tapi tidak mungkin ya islami kan acara-acara nyinggung momen ya sebenarnya. Ya lihat momennya dan lihat permintaan dari tuan rumahnya. Tapi Gitu ya. biasanya sih digabung aja Cek. Gitu ya. Ya biasanya Diki kan sering misalkan di acara nikahan sepupu nih, itu kan sering suruh nyanyi ya paling nyanyi dangdut. Nah tapi pernah juga pada saat nikahan teman-teman guru itu Iki disuruh nyanyi bawa lagu pop, kadang lagu daerah juga di situ. Gitu ya. Iya. Baik dulu tanpa terasa lah sudah 40 menit dari Jalpas jam 9 ya. Sesi yang kedua Cak Diki. Kita dengarkan lagu Cak Diki ya. Siap. Mau Cak Diki doang minum boleh. Ya salam dari penyanyi Adil Tira. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bunga-bunganya
Bujang Palembang, daku melaju membelah gelombang demi kakak adik nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Ada rindu dari kemarin, adik datang jangan ditolak. Dari Eler ke seberang hulu, bareng sekelintir menanggung rindu. Naik ketek ke Tenggo Panjang, singgah kata kakak tersayang. Ay 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 ay, 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 ya salam. Ay 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 ay, 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 ya salam. Ay 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 ay, 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 ay ay ay, ya salam. Ay 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 ay, 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 ay ay ay, ya salam. Ay 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 ay, 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 ya salam. Ay 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 ay, ya salam, ay 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 ay, 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 ya salam. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Baik dulur, masih di 84,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita balik lagi Cik Diki ke acara. Wah. Baik Cik Diki, di acara komunitas mungkin di season terakhir ini Cik Diki ya. Ya. Oke. Ya, bentar lagi nggak kelihatan, nggak temu lagi ya. Cik Diki. Hmm. Cik Diki kan anak muda masa sekarang jadi sebagai anak muda Cik Diki, menurut Cik Diki peluang generasi muda saat ini untuk di seni musik cak mana Cik, menurut Cik Diki di dunia musik? Oh, ini kalau untuk saran yang generasi sekarang ya, kan banyak banget tuh sekarang tuh anak-anak kecil yang sudah suaranya Masya Allah luar biasa tuh, bagus banget. Saran dari Diki semakin pertahankan khususnya di vokal mereka masing-masing, karena musuh terbesar mereka itu adalah pubertas, terutama yang laki-laki. Yang awalnya suaranya tinggi kan, tiba-tiba pada saat mereka sudah pubertas jadi menurun kualitas suaranya. Pecah Cik Iya betul, iya. itu musuh terbesar anak-anak kecil khususnya yang laki-laki. Jadi pertahankan kualitas suara kalian, tetap tetap menjadi diri kalian sendiri, jangan mengikuti ciri khas orang lain. Jadi misalkan sekarang lagi trendingnya kayak April kan, Dede April segala macam. Itu kan banyak yang orang-orang tuh kayak ngikutin mulai dari gayanya, dari suaranya. Nah, menurut saran dari kakak nih ya, terus yang anak-anak nih, carilah ciri khas kalian sendiri dan tetap semangat, jangan mudah putus asa. Jangan misalkan kita kalah di lomba ini langsung kita ngedown langsung lagi. betul, jangan sampai kayak gitu. Jadi pengalaman itu penting Cik Diki ya. Betul, pengalaman itu penting. Walaupun pengalaman pahit tidak apa-apa Cik Diki. Ya karena itulah yang memacu kita buat semakin semangat dalam berjuang. Kalau kita nggak ada pahit-pahitnya dalam hidup kita, gimana kita mau ngerasain kita nggak senengnya kan? Pasti kan ada suka ada dukanya. Nggak mungkin seneng terus. Iya. Nggak mungkin menang terus deh. Iya betul. Iya. Oke lanjut Cik Diki. Nah, biasa Cik Diki kan zaman sekarang ini kita tidak lepas dari media sosial Cik Diki ya. Jadi bagi seorang Diki Ardian, kira-kira pengaruh media sosial cak mana Cik Diki untuk karir Cik Diki ini?
pengaruh Media sosial. pengaruh Diki sendiri khususnya untuk di media sosial itu sangat berpengaruh dan berdampak sekali nih Cek. Khususnya sekarang kan Diki kan lagi fokus-fokusnya menggeluti dunia sosial media khususnya di aplikasi TikTok. Itu bisa cerita ke Cek, mana ceritanya Cek? Aku belum tahu. Ceritanya seperti ini Cek. Dulu tuh kan Diki kan selalu kalah di bintang radio di tingkat nasional kan nggak pernah masuk. Jadi Diki kan pengen banget ngerasain kayak euforia gimana sih lomba di tingkat nasional itu. Bagaimana sih bersaing dengan orang-orang yang berbeda-beda daerah dan berbeda-beda kota. Nah makanya setelah Diki pikir-pikir, kayaknya aku harus ikut di TikTok deh. Karena kalau Iki baru tahu di TikTok itu baru ada yang namanya lomba bernyanyi. Dan emang modalnya emang besar Cek emang. Karena kita butuh sound card, itu butuh mic, kemudian background segala macam emang besar. Tapi alat-alat pendukungnya Cek. Betul. Karena kalau tidak ada alat pendukung tersebut, kita tidak bisa ngikut lomba di TikTok. Nah, setelah Iki coba ngelengkapi alat-alat itu, Iki ikutlah coba. Dan baru itulah, oh gini ya lomba di TikTok dan bersaing dengan ini kan kalau di TikTok kan bukan tingkat nasional lagi, bahkan tingkat internasional. Karena kan ada juga Cek ini mereka itu. Ada, tapi kan ada juga lomba-lomba yang dengan orang Malaysia, dengan orang dari Amerika atau apa kan pasti ada itu Cek. Iki pernah ikut lomba tingkat ya ada saingan dari orang Malaysia dan yang membuat event itu emang orang Malaysia dan lagu yang dinyanyikan juga emang lagu Malaysia. Genrenya? Lagu Malaysia. Jadi di situ juga kita bakal tahu kan, kita di komentar langsung juri dari Malaysia. Jadi seperti apa lagu Malaysia itu, cengkok seperti apa. Nah dari situ juga kita belajar Cek. Dan alhamdulillah aku sudah ngerasain bersaing di tingkat nasional walaupun tidak secara offline, secara tidak langsung. Lah sudah merasakan atmosfernya Cek. Betul. Yang dulu aku event internasional betul. Pernah itu Cek. Kalau nyengok dari tadi pernah berhasil lah Cek. Yang misalnya juara di TikTok itu. Alhamdulillah pernah. Pernah juara 2, sering juara 2. Terus ada event juga pernah juara 4 yang tingkat yang di Malaysia itu di rumah Malaysia, yang juri Malaysia. Kemudian sering juga membuat TikTok ini sebagai wadah buat penambah penghasilan juga. Kan ada dari gift-gift orang yang suka memberi kita, yang orang-orang baik yang ikhlas memberi kita untuk mungkin tambahan kita dalam memperbarui alat-alat kita dalam bernyanyi, kayak beli kan soundcard kan kurang mendukung, kita bisa beli mixer mungkin dari orang-orang baik tersebut. Seperti itu Kak. Jadi sembari mencari hiburan, sembari juga kita mencari rezeki dari orang-orang baik yang memberi kita. Iya. Jadi memang pekerjaan rutin Cek Diken guru. Terus itu untuk menuangkan seni Cek Diki di situ di TikTok. Jadi ada bagian-bagiannya. Tapi terkadang siswa Diki juga Diki lagi lab yang ditanya pelajaran sekolahnya apa Pak. Jadi aku kadang ya Allah ini aku lagi live. Jadi kemarin Cak nasib mana nih? Lagi lupa nih. Jadi mereka tuh kayak mau 24 jam mau sekolah terus nanya gurunya. Jadi nggak ada waktu buat gurunya berhibur dan mencurahkan ekspresi. Oke Cak Diki, tantangan terbesar yang pernah Cak Diki hadapi apalah? Ya pasti kalau tantangan terbesar tuh ya pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Itu pasti banyak Cek. Kadang yang bikin kita down. Terus tantangan terbesar Diki tuh paling di kalau di dunia tarik suara Cek ya, itu di teknik vokal. Di pernapasan itu kan emang pernapasan Diki juga kan kurang panjang. Karena kan mungkin dari penyebutan huruf R pun sering cadel. Itu kalau menurut orang-orang yang sering dengar. Terakhir Cek, untuk menit-menit terakhir ini kira-kira tips untuk anak-anak muda sekarang yang di bawah usia Cek Diki ya, yang mau mengikuti vokalis jenis suara ini, apalah tipsnya? Terus itu Cek, lanjut ke dengan harapan Cek Dikinya ke depannya lagi. Silakan. Trik untuk anak-anak yang sekarang. Tips ya. Ya tadi seperti sama yang Diki ucapkan di awal tadi, jadilah diri kalian sendiri, carilah ciri khas kalian dalam bernyanyi, kemudian ciptakanlah atmosfer baru dalam dunia tarik suara. Mungkin
kalian ada yang bisa mengkombinasikan nih antara kalian bisa bernyanyi jazz atau jadi jangan cuma satu genre yang kalian pelajari. Jadi kalian harus belajar semua genre kalau bisa. Tapi kalau memang tidak bisa, mungkin pahami 2 genre, 3 genre itu cukup. Karena kalau sudah di dunia tarik suara, kita itu tidak bisa hanya satu genre saja kita dalam bernyanyi. Kita harus, misal orang minta dangdut, kita juga bisa kan. Bisa. Jadi orang itu kayak, wah ini bisa semua nih, jadi enak nih. Multi talenta. Multi talenta. Dan harapannya buat kalian, khususnya adik-adik atau teman-teman yang lain juga, tetap semangat dan tetap selalu berjuang, jangan mudah putus asa karena kita tidak tahu rezeki kita batas mana. Mungkin bagi yang belum rezeki, belum pernah masuk ke TV, mungkin kalian coba lagi di jalan yang lain, siapa tahu di jalan yang lain itulah rezeki kalian. Kalau untuk harapan Cek Diki sendiri kedepannya seperti apa, Untuk Cek? saya pribadi nih. Iya. Sama, tetap semangat ya, walaupun ada orang yang nggak suka, walaupun ada tantangannya, kita tetap semangat, jangan putus asa, terus mencoba. Pokoknya teruslah berjuang selagi umur masih ada. Mungkin Cek Diki pengen itu, Cek, pengen punya studio dewe misalnya biar Cek Diki pengen live. itu, pengen banget. Itu harapannya Cek Diki mungkin itu ya. Pengen, cuma ya Tidak apa-apa, Cek, kan harapan doa. iya. Kan bisa dulur-dulur galau-galau di Perempat Palembang, insya Allah ada yang mengaminkan dan mungkin dari salah satu yang mereka ikhlas, yang dikabulkan Allah, Cek, bisa baik, Cek. Pengen ada lagu sendiri, Yang sendiri. ada karya sendiri, tapi ya itu emang kurang pendukungnya. Tapi itu harapan yang terbesar tuh pengen punya karya sendiri dengan lagu sendiri lah intinya, yang bisa didengar orang. Sekarang kan lebih lagi ngeten-ngeten lagi mengcover lagu, Cek. Ada keinginan seperti itu, Cek? Cover lagu. Pengen. Itu sering. Oh, Cek, kasih kali di Perempat, Cek, kalau ada lagu-lagu daerah, Cek, covernya. Boleh. Iya, baik, kita putar kayak Boleh. Penonton gimana mau? Baik, dulur Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tanpa terasa kita sudah menit terakhir, Cek Diki, sudah 55 menit dari Siap. lepas dari jam 9. Terakhir kita tes suara Cek Diki nyanyikan lagu daerah ya. Boleh. Lagu daerahnya, lagu Melati Karangan, Cek. Ya, Siap? siap. Lagu Oke. Palembang kita, lagu khusus daerah kita sendiri, lagu Palembang nih. Baik, dulur, kita simak lagu dari Cek Diki, Melati Karangan. Sangat gadis pun
Baik dulu tanpa terasa melatih garangan. Bagus sih jadi tidak sudah penyanyi. Jadi sudah terasa lalu 59 menit setelah lepas dari jam 9. Terima kasih Jediki sudah bersedia hadir di acara kami. Jangan jero Wak Jombleng jangan jero kapan-kapan kalau Dunang galak lagi Jediki ya. Insyaallah. Baik dulu Sobat Budayo masih bersama kami tanpa terasa kali Jediki JSD bersama Cik Jediki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.